Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Keadaan kembali memperlihatkan keadaan di dunia bawah Elbaf, tempat di mana Luffy sedang dilatih oleh Chopper Gaban. Sebagaimana kita bahas pada video sebelumnya, saat ini Luffy sedang dalam mode Gear 5 dan Gaban sedang mencoba untuk mendorong kreativitas penggunaan imajinasi Luffy agar berkembang menjadi lebih hebat lagi. Gaban tahu soal ini karena dia memiliki cukup banyak informasi tentang kemampuan dari buah iblis Nika dan kekuatan Joy Boy pada masa lalu. Hal tersebut tidak mengherankan mengingat dulu bajak laut Roger telah berhasil mengetahui banyak hal penting tentang kebenaran dunia, termasuk soal buah iblis Nika dan juga soal Joy Boy. Pengetahuan itu pun akan dipakai oleh Gaban untuk melatih Luffy. Beberapa waktu yang lalu, Gaban menebang salah satu pohon besar. Lalu, pohon tersebut jatuh ke arah Luffy. Dia melarang Luffy untuk memukul, menendang, atau mengubah pohon itu menjadi karet. Bahkan menghindari pun tidak diperbolehkan. Jadi, Luffy harus memikirkan cara lain dalam mengatasinya. Si topi jerami itu pun memakai kebebasan Nika untuk menciptakan palu, lalu menghantam pohon besar tersebut. Seperti yang kita tahu, Luffy memang bisa menciptakan atau mengeluarkan berbagai benda dari dimensi imajinasi miliknya, seperti yang pernah dia perlihatkan di Pulau Egghead tempo hari. Setelah sukses menangani masalah pohon dengan palu, kini Gaban meminta Luffy untuk meletakkan palu besar itu. Lalu, Gaban akan melancarkan suatu tebasan kuat dari jarak jauh memakai kapaknya. Nah, kemudian Luffy harus menciptakan sesuatu yang lain untuk mengatasi serangan Gaban itu. Ketika Gaban mulai menebas, Luffy sempat panik, walau tidak diketahui apakah ini panik betulan atau hanya bagian dari ekspresi lucunya dalam mode Gear 5 saja. Beberapa saat kemudian, dia pun menciptakan sebuah raket lalu memakai teknik unik dari Haoshoku Haki untuk menyalurkan dan melapisi haki tersebut melalui raket itu. Menciptakan benda seperti raket memang tidak mengherankan, mengingat di Pulau Egghead yang lalu juga Luffy sempat menciptakan pemukul baseball. Jadi, benda-benda yang Luffy ciptakan kadang memang terbilang sangat random. Ketika memakai teknik unik ini, akan tercipta efek ledakan haki pada serangan Luffy itu. Jadi, dia memukul tebasan jarak jauh Gaban memakai raket ciptaannya yang dialiri dengan Haoshoku Haki. Kemudian melepaskan haki besar itu sehingga menciptakan dampak eksplosif yang mampu untuk menghalau serangan dari Gaban. Melihat aksi Luffy membuat Gaban menjadi tersenyum. Teknik unik haki semacam itu memang telah diajarkan oleh Gaban beberapa waktu yang lalu. Jadi, kini Luffy bisa memakainya dengan inisiatif sendiri saat diperlukan. Selain itu, menciptakan raket juga menandakan bahwa kreativitas Luffy menjadi semakin baik. Dalam pertarungan, memang tidak harus selalu menciptakan senjata saja, tapi juga bisa peralatan sederhana yang penting efektif untuk dipakai. Kemudian, Gaban pun akan meminta Luffy melakukan hal yang berbeda. Dia menonjok salah satu pohon di hutan dunia bawah Elbaf dan meminta Luffy untuk menciptakan benda lain yang bisa dipakai menyerang pohon itu dari jarak jauh. Setelah berpikir beberapa saat, Luffy menciptakan semacam bola voli berukuran masif. Dia juga membesarkan telapak tangannya, lalu melakukan gerakan smash terhadap bola voli besar itu. Gerakan itu bukan gerakan smash biasa, melainkan dia pun menggunakan teknik unik dari Haoshoku Haki, seperti yang dilakukan kepada raket tadi untuk mengalirkan haki di sana, lalu melepaskannya saat sudah mendekati target. Serangan Luffy dengan bola voli itu sukses menghasilkan ledakan haki yang besar dan langsung merobohkan pohon raksasa itu. Gaban memuji Luffy karena progres latihannya berjalan dengan sangat baik walau hanya dalam waktu yang sangat singkat. Menurut Gaban, serangan dengan bola voli besar itu pun sangat kreatif dan efektif untuk dipakai dalam pertarungan. Dia bahkan memberi saran jika Luffy mampu, maka Luffy bisa menciptakan lebih banyak bola sekaligus, selalu
melancarkan serangan secara beruntun. Namun Gaban juga tetap mengingatkan Luffy untuk terus berhati-hati, karena jika Luffy memakai teknik unik Haoshoku Haki pada setiap bola, maka itu akan sangat menguras tenaganya. Sambil terus mengamati Luffy yang menggunakan kemampuan imajinasinya untuk menciptakan berbagai serangan, Gaban teringat kembali dengan perkataan Roger soal Nika. Roger pernah berkata bahwa banyak interpretasi berbeda tentang Dewa Nika. Ada yang menyebutnya sebagai dewa pembebas, ada yang menyebutnya sebagai dewa penghancur, bahkan ada juga yang menyebutnya sebagai iblis. Di dunia ini memang banyak sekali informasi-informasi yang telah dimanipulasi, sehingga sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Hal yang dikatakan Roger soal Nika itu memang benar, karena di kalangan para penduduk Elbah pun ada dua pendapat soal Dewa Nika. Ada yang menyukainya sebagai dewa pembebas, dan ada juga yang takut kepadanya karena dianggap sebagai dewa penghancur. Loki sendiri merupakan orang yang menganggap Nika sebagai dewa penghancur. Karena itulah dia ingin menjadi Dewa Nika dan membawa kehancuran pada dunia ini. Nah, kalau soal pendapat orang-orang tentang Nika adalah iblis, mungkin karena kekuatannya yang terlalu di luar nalar. Kekuatan Nika itu adalah kekuatan kebebasan. Dia bisa menciptakan apapun dari imajinasinya. Nah, sama seperti Imusama yang merupakan sosok iblis, memiliki juga kemampuan kebebasan, yang mana dia bisa mengeluarkan apapun dari buku sihirnya menjadi kenyataan. Nah, itulah mengapa ada yang beranggapan kalau Nika itu adalah iblis, karena memang kekuatannya kurang lebih sama seperti kemampuan sihir seorang iblis. Tapi, tentu representasi yang paling tepat adalah Nika merupakan dewa pembebas, dan kemampuan kebebasannya itu adalah perwujudan dari julukannya tersebut. Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, kelanjutan pertempuran di Marijoa akan kembali mendapat sorotan. Kesatria suci dari keluarga Markus yang belum lama ini keluar dari kastil Pangea memperlihatkan kekuatan yang luar biasa. Kemampuannya berada di atas rata-rata banyak satria suci yang ada di sana, walau memang dia masih di bawah Shamrock sebagai sang pemimpin. Saat ini, satria suci tersebut pun bertarung melawan orang terkuat kedua dalam komunitas Lunaria. Nah, walau orang terkuat kedua dalam komunitas Lunaria itu juga sangat kuat, tapi dia kesulitan menghadapi kesatria suci itu. Sebab kesatria suci tersebut tak sekedar memiliki kemampuan yang hebat, tapi dia juga paham cara kerja kekuatan tubuh Lunaria. Dia tahu ketika api di punggung mereka padam, maka kecepatan gerakan mereka akan meningkat drastis, tapi daya tahan tubuh mereka menjadi sangat menurun. Sedangkan saat api di punggung mereka menyala, daya tahan tubuhnya menjadi luar biasa, tapi kecepatannya berkurang sangat drastis. Dengan begitu, kesatria suci dari keluarga Markus ini pun tahu cara terbaik untuk melawan anggota Lunaria itu. Tak jauh dari sana, ada pula kelanjutan pertarungan dari Gorosei Warkuri melawan pemimpin komunitas Lunaria dan pemimpin komunitas Buccaneer sekaligus. Walau Warkuri sangat kuat, tapi dua orang yang dia hadapi ini pun memiliki kemampuan yang luar biasa juga. Pemimpin Lunaria akan melancarkan serangan api besar yang dia bentuk menjadi seperti monster burung. Bila kita ingat kembali, King sebagai seorang Lunaria juga sering membentuk serangan apinya menjadi seperti naga. Tampaknya hal itu karena dia terinspirasi dari bentuk perubahan Kaido. Nah, untuk pemimpin komunitas Lunaria yang sedang bertempur di Marijoa ini, serangan apinya dibuat menjadi berbentuk seperti burung. Jadi, ras Lunaria memang bisa secara fleksibel membentuk serangan api mereka apabila mereka sudah mencapai level penguasaan tinggi terhadap kekuatan itu. Serangan burung api ini pun diarahkan kepada Warkuri, tapi sang Gorosei tersebut melapisi kedua tangannya dengan Haoshoku Haki dan Busoshoku Haki yang besar sehingga tercipta efek petir hitam masif di tangannya tersebut. Kemudian dia menangkis serangan itu dengan kedua tangannya itu. Selain soal Haki, tangan Warkuri juga sangat tangguh karena dia sedang dalam mode hybrid Zoan. Jadi dia pun mampu mengatasi serangan burung api dari pemimpin Lunaria itu. Tak lama berselang, giliran pemimpin Buccaneer yang mulai menyerang. Dia memakai teknik serangan kuat yang menghasilkan gelombang kejut mirip seperti teknik Rokugan dari ilmu bela diri Rokushiki. Namun tampaknya teknik yang dipakai oleh pemimpin Buccaneer ini berasal dari bela diri yang berbeda, karena ilmu bela diri di One Piece ada banyak dan cukup bervariasi. Tak aneh bila dari dua bela diri yang berbeda ada teknik-teknik tertentu yang tampak cukup mirip. Walau serangan itu sangat kuat,
berdua, tapi Gorosei Warkyuri mampu menangkisnya sehingga dia pun tetap baik-baik saja. Setelah itu, Warkyuri yang akan membalas serangan mereka berdua dalam mode Hybrid Zoan. Dia berputar-putar dengan sangat cepat lalu menabrak pemimpin Lunaria dan pemimpin Buccaneer itu secara bergantian, sehingga keduanya pun seketika langsung terhempas. Memang mereka masih belum kalah karena setelah terhempas, keduanya akan bangun lagi untuk kembali bertarung. Tapi dari pertarungan yang sudah berjalan sejauh ini, jelas bahwa Warkyuri memang lebih unggul dari dua orang itu. Kemampuan dari Gorosei Warkyuri benar-benar luar biasa, sehingga akan sangat sulit bagi siapapun juga untuk bisa menang melawan sang Gorosei dari keluarga Topman ini. Di area lain ada Koshiro yang sedang bertarung melawan Jabra yang kini telah naik jabatan menjadi agen CP0. Pertarungan itu masih berjalan, tapi Koshiro tampak mampu untuk unggul. Dia bisa bertarung dengan sangat baik dan juga sangat tenang. Teknik-teknik tebasan yang dia pakai pun sangat rapi dan juga menarik, yang menandakan bahwa dia adalah pendekar pedang yang benar-benar terlatih. Ketika melawan Jabra, dia masih sempat mengamati keadaan sekitar untuk memahami peta pertempuran. Dia melihat ada dragon yang bentrok melawan Garling. Lalu dia pun takjub akan pertarungan mereka. Menurutnya, itu adalah duel level tinggi. Dari sini, dia bisa melihat secara langsung sekuat apa dragon dan juga sekuat apa Gorosei Garling. Dia pun sekilas akan melihat dari kejauhan aksi-aksi dari Gorosei Warkyuri yang menurutnya sangat berbahaya dan juga misterius. Jadi, Koshiro paham bahwa para musuh utama dalam pertempuran di Marijoa ini memiliki kemampuan-kemampuan yang sangat hebat dan belum pernah dia lihat sebelumnya. Beralih ke tempat lain, Pulau Karakuri akan ditampilkan. Pertempuran di sana pun masih berlangsung dengan sangat sengit. Sebagaimana kita bahas pada video sebelumnya, setelah kekalahan Yonji oleh Ryogugyu, Vinsmoke Judge memerintahkan Niji untuk mengeluarkan suatu penemuan baru dari Germa. Penemuan ini memang belum sempurna, tapi fungsi-fungsi dasarnya sudah bisa dipakai. Penemuan tersebut adalah cyborg yang terinspirasi dari Pacifista ciptaan Vegapunk. Cyborg Germa ini memiliki ukuran yang hampir mirip dengan para Pacifista, tapi modelnya seperti desain pasukan Germa. Nah, salah satu kemampuan yang telah diperlihatkan oleh para cyborg ini adalah serangan berupa semburan api, sehingga para musuh, khususnya para marinir biasa, menjadi sangat kerepotan. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!